Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran balaghah kita masih dari kitab Syarhul Balaghah min Kitabi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah li Fadilatil Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina ajma'in. Baik, sekarang kita masuk halaman 86. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya lil amri arba'u siyagin, bahwasanya amr itu punya 4 sigoh. Sigoh yang pertama yaitu fi'il amr, dan itu adalah asalnya. Dan yang kedua sigohnya adalah al-mudhari al-maqrun bilamil amr. Dan yang ketiga isim fi'il amr. Dan yang keempat al-masdar an-naib an fi'il amr. Baik, sekarang kita akan membahas, masih ada kaitannya dengan 4 sigoh tadi, ya, sesuatu yang merupakan pengecualian, ya, keluar dari jalur. Apa itu? Wa qad takhruju siyagul amri an ma'nahal asli ila ma'anin ukhar. Terkadang sigoh amr yang 4 itu keluar dari makna aslinya. Apa makna asli dari sigoh amr? Ya, menunjukkan amr. At-talab itu makna aslinya kan. Tapi terkadang dia memiliki makna lain selain makna talab. Ya, ila ma'anin ukhar, dia punya makna-makna yang lain. Banyak di sini. Ma'anin itu jamak dari makna. Ya, tufhamu min siyaqil kalam. Dari mana kita tahu mana-mana tersebut? Kita pahamnya nanti dari siyaqil kalam, dari sigoh kalamnya, dari konteks kalimatnya. Wa qara'in al-ahwal, dan dari qarinah al-hal. Ya, qarinah tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dia tidak lagi menunjukkan makna at-talab. Baik, kita lihat syarahnya. Yaqulul muallif rahimahullah qad takhruju siyagul amri an ma'nahal asliyi ila ma'anin ukhra tufhamu min siyaqil kalami wa qara'inil ahwal. Idzan fama huwal ma'na al-asli lil amr? Huwa talabul fi'li ala wajhil isti'la. Ini makna asli dari fi'il amr atau dari amr, ya. Bedakan antara amr sama fi'il amr, ya. Apa bedanya? Nah, kalau amr itu ada 4 sigohnya. Fi'il amr itu hanya salah satu dari sigoh al-amr. Ya. Kita katakan amr. Ya, jadi kalau pembahasan dalam ilmu nahwu yang dibahaskan fi'il amr, bukan amr. Jelas, ya? Nah, jadi dalam balaghah itu yang dibahas al-amr. Begitu juga dalam usul fikih nanti yang dibahas al-amr. Nah, jadi makna asli dari al-amr itu adalah talabul fi'li ala wajhi al-istila. Wa rubbama yakhrujul amru an hadzal ma'na ila ma'anin ukhar. Wa ma'lumun anna ma kana ala ghairil asli fa innahu la yuhkamu bihi illa bidalil. Ini kaidah, perhatian baik-baik. Ma kana ala ghairil asl, sesuatu yang bukan asal, tidak mengikuti asal, karena asal dari amr itu memiliki makna talab. Ya. Sesuatu yang tidak memiliki makna asal tadi, yaitu makna at-talab, la yuhkamu bihi illa bidalil, tidak kita hukumi dengannya kecuali dengan adanya dalil. Apa maksudnya ini? Kaidah dalam penerapan sehari-hari misalkan, ya, hukum asal bangkai itu apa? Haram, ya, tidak boleh dikonsumsi. Tapi dalam kondisi darurat boleh dikonsumsi, kan? Ya, dalam kondisi darurat boleh dikonsumsi. Nah, maka sekarang, ya, la yuhkamu bihi illa bidalil, tidak boleh kita hukumi daging bangkai itu sebagai sesuatu yang boleh dikonsumsi kecuali dengan adanya dalil. Apa dalilnya di situ? Yaitu kondisi darurat itu. Apa maksudnya ini, ya? Nah, jadi la yuhkamu bihi illa bidalil. Bahasa gampangnya begini, sesuatu yang keluar dari hukum asal butuh kepada dalil. Ya, salah satu kaidah dalam usul fikih juga nih, wah, pahami baik-baik ini. Sesuatu yang keluar dari hukum asalnya maka butuh kepada dalil. Berarti tidak boleh kita mengeluarkan sesuatu dari hukum asalnya kalau nggak ada dalil. Ini merupakan perincian dari kaidah hukum asal ibadah itu terlarang itu. Ya, karena kalau antum mengatakan ibadah itu, ya, apa namanya, bidah itu misalkan boleh dilakukan, ya, padahal kaidahnya mengatakan hukum asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalil, maka antum harus menguatkan dalil, harus punya dalil untuk mendukung ibadah yang antum katakan tersebut, barulah boleh dilakukan. Fala yakhruju fi'lul amri an ma'nahul asli illa hadhil ma'ani illa bidalil.
Jadi harus ada dalilnya. Lihada kullama qila al-aslu kada fala tahkum bi ghairihi illa bidalil. Kalau dikatakan hukum asal ini adalah ini, maka jangan keluarkan dari hukum asal itu kecuali ada dalil. Ya, sawaun fil umuri syar'iyyah. Ya, entah dalam perkara syariat atau fil umuril lughawiyah, perkara dalam urusan bahasa, atau fil umuril hissiyah, atau dalam perkara hissiyah, sesuatu yang bisa diindra. Hissun itu artinya indra ya. Nah, perkara yang bisa diindra itu maksudnya yang dilihat dengan mata ya. Dilihat dengan mata, bisa dirasakan dengan tangan, ya, dan seterusnya. Intinya dengan indra. Au fil umuril adiyah, atau dalam perkara-perkara yang adiyah, ya, urusan-urusan biasa keseharian manusia. Kulluhu wahid, ya, semuanya sama aja. Famadamal aslu kada fala tahkum bi ghairihi illa bidalil. Ya, kalau selama hal-hal tersebut masih berada pada hukum asalnya, maka jangan keluarkan dari hukum asal itu kecuali ada dalil. Wa illa fahuwa marfudun mardudun ala sahibihi. Nah, kalau tidak, maka dia akan tertolak dari pelakunya. Ya. Ketika antum mengatakan hukum asal segala sesuatu itu adalah al-ibahah, ya, boleh. Ya. Kemudian ada orang yang mengkonsumsi, ya, khamar, ya, berdasarkan kaidah tadi, hukum asal sesuatu itu adalah boleh, dan dia mengatakan khamar kan bagian dari sesuatu, berarti boleh minum khamar. Nah, itu dia. Maka kita katakan kepada dia, hukum asal sesuatu itu memang adalah, ya, adalah boleh, tapi tidak boleh keluar dari kebolehan ini, ya, kecuali ada dalil. Atau ada orang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, misalkan dia mengharamkan, ya, madu misalkan, atau dia mengharamkan makan makanan tertentu, ya, maka harus ada dalilnya. Dan dalil itu tidak harus dari Al-Quran, ya, tidak perlu, secara logika, secara urf juga bisa. Ya, ada penderita diabetes bertanya kepada antum, Ustaz, apa hukum Anda mengkonsumsi, ya, Coca-Cola, ya, Sprite, ya, minuman, ya, yang kandungan gulanya tinggi, apa hukumnya? Maka kita katakan kepada dia hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan dia, penderita diabetes. Jelas ya? Nah, berarti apa dalil pengharaman antum di situ? Kondisi dia sedang diabetes itu. Berarti kalau dia tidak diabetes, boleh dia minum minuman tersebut? Boleh, kembali ke hukum asalnya. Hukum asal sesuatu itu adalah boleh. Paham maksudnya? Baik, berarti kaidah tadi itu berlaku di semua perkara, entah dia syar'iyyah, lughawiyah, hissiyah maupun adiyah. Wa mimma yuqawwi hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man syakka fi taharati. Ada kaidah yang disebutkan oleh Nabi, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau antum lagi syak dalam sholat, ya, tadi kentut apa tidak, maka jangan tinggalkan sholat antum sampai antum mendengar suara atau mendapati ada aroma. Ya, jangan gampang memutus sholat gitu maksudnya ya. Ya, nggak boleh kita gampang-gampang memutus sholat itu. Wah, kayaknya tadi saya kentut, padahal nggak ada aroma, nggak ada suara juga. Ya, makanya seperti ini tidak boleh. Karena Nabi mengatakan tidak boleh pergi meninggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara. Kenapa? Li'annal asla annahu ala taharah. Karena hukum asalnya dia berada di atas taharah. Ya. Najasah itu hanya sesuatu yang datang belakangan. Maka kita menghukumi sesuatu itu dengan yang datang lebih awal, begitu kan? Ya, yang datang lebih awal. Hatta yatabayyana zawalu hadzal asal. Ya, karena kalau sudah mendengar suara atau mendapati adanya aroma misalkan, ya, barulah dia boleh meninggalkan sholatnya. Berarti apa dalilnya bahwasanya yang mengeluarkan dia dari hukum asal di situ? Ya, antum lagi sholat ragu-ragu, ya. Apa dalilnya antum harus antum boleh meninggalkan hukum asal antum itu atau haram? Dia mendengar adanya suara. Jadi kalau dia tidak mendengar adanya suara, maka tidak boleh, ya, tidak boleh dia meninggalkan sholatnya. Jadi dalilnya di situ mendengar suara atau mendapati adanya aroma. Wa ala hadza fanaqulu la yakhruju fi'lul amri an ma'nahu al-asli illa idza wajadna dalilan wa huwa siyaqul kalam. Wa siyaqul kalam yadullu alaihi kadza qara'inul ahwal tadullu ala hadza. Maka dalil yang kita masukkan tadi dalam kaidah tadi adalah, ya, siyaqul kalam itu konteks kalam, begitu juga qarinah-qarinahnya.
fa anta indama tukhatibu syakhsan a'la minka rutbatan qailan lahu adib hadzal mujrima. Kalau antum ngomong kepada orang yang derajatnya lebih tinggi dari antum, jabatannya lebih tinggi, antum katakan adib hadzal mujrima, didiklah orang yang bersalah ini. Fa hal hadza amr, apakah ini dinamakan perintah? Ya, bitabak la. Ya. Kaifa arafna annahu laisa amran? Dari mana antum tahu kalimat adib hadzal mujrima itu bukan amr? Min qarinatil hal. Ini namanya qarinatil hal. Pahami istilah qarinatil hal ini. Ini nanti kalau antum bertanya, kenapa ini bukan fil amr? Jawabannya adalah karena qarinatul hal. Paham masuk kondisinya. Paham ya? Contohnya dalam kasus yang analogikan tadi, ada orang yang penderita diabetes datang bertanya kepada antum, boleh apa tidak konsumsi gula? Ya. Apa dalilnya kita melarang dia? Qarinatul hal namanya. Ya, qarinatul hal. Kalau lebih dari satu berarti qarainu al-ahwal. Baik. Li'annal hal ta'ba an yakuna hadha amran. Walau annaka tukhatibu malikan aw waziran aw amiran matalan fa kaifa ta'muruhu wa anta dunahu fil martabah. Ya, ketika kita menyebutkan fi'il amr kepada seorang raja, seorang menteri, seorang pemimpin, bagaimana kita katakan itu adalah amr? Ya, padahal dia lebih tinggi derajatnya daripada antum. La tasati an ta'murahu bi annahu a'la minka. Karena amr itu kan maknanya lil wujub, ya kan? Al-amru lil wujub. Hukum asal amr itu adalah harus atau wajib untuk dikerjakan. Kalau antum ngomong kepada raja, apakah dia harus memenuhi apa yang antum inginkan? Gitu, paham maksudnya ya? Kalau dia harus memenuhi apa yang antum inginkan, siapa yang raja di sini? Gitu kan? Dia justru dinamakan raja karena dia tidak menerima perintah dari orang yang berada di bawahnya. Nah, dia bedanya kalau dia bisa diperintah-perintah gitu. Baik. Jadi kebaikan kalau seorang raja memenuhi permintaan kita, ya, maka itu adalah sesuatu kebaikan tambahan bagi dia. Ya. Kalau seorang raja memerintah kepada hambanya, ya, maka itu kewajiban jatuhnya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, kewajiban jatuhnya itu. Jadi harus dilakukan kalau dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas dia mau lakukan, ini tafaddulan namanya. Tafaddulan itu artinya ya ihsan, bentuk kebaikannya dia. Ya, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih tidak masalah, begitu. Itu kalau dari atas dari bawah ke atas apa? Nah, kalau dari atas ke bawah baru yang wajib. Lakin law qala al-amiru li khadimi adib hadzal mujrim fa hadza amr. Ini baru namanya amr karena dari atas ke bawah. Ma'anna lafdha wahid, padahal lafaznya satu, adib hadzal mujrima itu. Tapi apa yang membedakannya? Qarinatul hal. Baik. Lakin alladhi ja'ala dzaka li ghairil amr wa hadzal amr hiya qarinatul hal. Baik. Qala Allah azza wa jalla, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama wal hadiya wal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu. Perhatikan syahid kita di sini, wa idha halaltum fastadu. Jika kalian telah bertahallul, maksudnya keluar dari ihram, maka berburulah. Ya. Kalimatu istadu fi'la amrin. Istada yastadu yang berburu, ini fi'l amr kan? Lakin halil muradul makna al-hakiki wa annahu yutlab min kulli man halla min ihramihi. Nah, tapi apakah antum pahami di sini setiap orang selesai ihram itu wajib berburu? Enggak wajib dong, punah hewan di sana ya. Ya, kalau setiap orang ihram harus berburu habis itu. Ya. Bagaimana kalau yang ihram anak-anak? Bagaimana kalau ihram orang yang sudah tua? Gimana antum minta mereka untuk berburu? Ya, padahal istadu ini fi'il amr kan? Ya, tapi kenapa antum tidak mengartikan sebagaimana makna biasa fil amr? Ya, ini namanya qarinah tadi. Ya. Siyaqul kalam yadullu ala annal amra huna lil ibahah. Ya, karena konteks katanya di sini menunjukkan mana al ibahah. Jadi fil amr ini menunjukkan bukan wajib lagi tapi mubah. Ya, berarti hukum berburu setelah tahallul itu adalah mubah, bukan wajib. Ada yang bertanya, gimana antum katakan hukumnya mubah? Di sini jelas-jelas Allah menggunakan fi'il amr. Fi'il amr itu mananya wajib.
Nah, maka kita katakan inilah yang disebut dengan qarinatul hal. Ya, qarinatul halnya berbentuk siyaqul kalam. Siyaqul kalam. Ya, jadi kita katakan, ya akhi, jangan antum terlalu fokus pada kata istadunya. Iya, memang benar istadu itu fi'il amr dan amr itu menunjukkan makna wajib, tapi terkadang makna wajib itu digantikan oleh makna yang lain jika siyaqul kalamnya mengharuskan seperti itu. Apa siyaqul kalamnya di sini? Siyaqul kalamnya di sini adalah ya sebelumnya ada larangan. La tuhillu sya'airallah. Ya, wala syahrul haram, walal hadiya walal qala itu maqala wa idza halaltum. Ya, la tuhillu sya'airallah. Jadi ya, walal hadiya dikatakan di situ, walal qala'id. Jadi jangan kalian berburu intinya di ayat sebelumnya. Paham maksudnya? Dilarang kalian berburu. Kemudian wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul maka berburulah. Berarti di sini fi'il amr datang setelah larangan. Maka kaidahnya al-amru ba'dan nahi yadullu 'alal ibahah. Ya. Perintah setelah sebelumnya dilarang itu menunjukkan pembolehan, bukan kewajiban. Paham maksudnya ya? Jadi jangan terpaku al-amru lil wujub mutlak gitu ya. Nggak ada apa namanya tawar-menawar, nggak begitu. Baik. Walau anna rajulan ista'dzana 'alaik wa qala assalamu alaikum faqulta lahu udkhul. Ya. Famadza yuqalu fi hadha? Hal huwa amr hakiki? Ya. Ya. La, wa li hadha law insarafa lam yasir 'asiyan, walakin fi hadha ibaha. Ya, dan kaidah tadi ya, kapan dia memiliki makna ibahah tidak harus ada larangan sebelumnya. Ya. Intinya adalah kembali kepada siyaqul kalam. Perhatikan perkataan ini. Kembalinya adalah kepada siyaqu al-kalam. Antum akan paham sendiri dari konteks kalimatnya. Ketika ada orang ngetok pintu antum, mengatakan assalamualaikum, antum mengatakan udkhul. Udkhul fi'il amr bukan? Fi'il amr. Apakah wajib dia masuk atau boleh dia pulang lagi? Ya, boleh dia pulang lagi kan? Nggak wajib dia masuk gitu. Nah, berarti perintah antum tadi udkhul itu bukan amr namanya. Nah, itu untuk menunjukkan boleh masuk. Mana kata udkhul itu? Ya. Jadi ketika ada mengatakan assalamualaikum udkhul, udkhul itu terjemahan bahasa Indonesia apa? Ya. Ya. Silahkan masuk. Itu yang benar, bukan masuklah. Nah, perhatikan baik-baik ini. Penerjemahannya begitu ya. Ya, jadi yang benar ada kalau ada orang ngetok pintu, ya kita katakan silahkan masuk, ya itu kan. Daripada untuk mengatakan masuklah. Ya, masuklah beda. Jelas maksudnya? Nah, inilah yang namanya ketelitian dalam menerjemah ya, ya, ketelitian dalam menerjemah, nggak sembarangan terjemah itu. Ya. Ya, kalimat sesimpel ini mungkin antum mengatakan kalau antum menjadi penerjemah assalamualaikum kemudian udkhul, ini antum langsung artikan saja udkhul masuklah, gampang ya kan. Kalimatnya bisa dipahami, iya, nah bisa dipahami, tapi ya, ada balagoh yang kurang di situ. Ya, seandainya antum tulis udkhul artinya silahkan masuk, itu lebih baik daripada antum mengatakan masuklah. Ya, kecuali dalam kasus antum mengundang orang dan antum sedang menunggu kedatangannya dia, dan orang yang antum undang ini berada di bawah antum derajatnya. Nah, boleh di situ udkhul bermakna masuklah. Gitu. Seorang raja mengundang rakyatnya datang ke rumah, ya. Kemudian rakyatnya ngetok pintu, ya, maka raja mengatakan udkhul, amar di situ jatuhnya, ya. Jelas ya? Jadi lugoh sedalam ini ikhwah, ya, untuk mendapatkan makna yang benar-benar dakik. Famadza yuqalu fi hadha hal huwa amrun haqiqiyyun la wa li hadha law insarafa lam yasir 'asiyan. Makanya kalau ada orang ngetok pintu kemudian kita katakan udkhul kemudian dia malah balik pulang, maka tidak dikatakan dia menyelesaikan perintah. Ya, karena perintah di situ maknanya ibahah bukan wujub. Walakin fi hadza ibahah li'anna al-babal mughlaq mamnu'ud dukhul fi. Karena pintu yang tertutup itu kan menunjukkan larangan, nggak boleh masuk ke mananya kalau pintu tertutup. Ya, berarti ini an-nahyu ba'dal al-amru badan nahi. Antum mengatakan udkhul itu al-amrnya, pintu yang tertutup itu an-nahyunya. Jadi larangannya tidak harus dengan ucapan. Apa maksudnya ya? Ana beri isyarat misalkan, ya. Ya, Ana isyarat begini, telapak tangan menghadapkan ke depan begini. Ini artinya berhenti kan? Ya. Ana ini berhenti. Kemudian Ana katakan begini. Apa maknanya sekarang?
maju. Apa maksudnya? Lanjut. Ya. Gerakan tangan ke depan itu maju. Ya. Nah, berarti yang tadinya larangan, kemudian ada gerakan ke depan, ini berarti hukumnya ibahah, pembolehan. Apa maksudnya ya? Ya, misalkan antum parkir di Indomaret, misalkan, karena biasanya ada tukang parkir ya. Ya. Kalau antum parkir mobil, misalkan antum motor, kan di stop pakai begini. Ya, kalau sudah mau nabrak bagian belakang mobil, ya di stop antum dengan tangan bagian depan begini. Ya, tapi kalau tukang parkirnya begini, berarti artinya adalah boleh terus lanjut, begitu kan? Masih jauh dari tembok belakang, gitu. Terus ya, nah, boleh nggak antum nggak lanjut ke mundur? Ya, tetap aja diam di situ. Ketika tukang parkir, ya boleh-boleh aja. Cuman kan agar lebih rapi, agar bisa muat juga mobil yang lain, antum harus mundur lagi. Nah, jadi kalau kita perhatikan kaidah-kaidah seperti ini ada dalam kehidupan kita sehari juga, kehidupan sehari-hari. Baik. Dan ya faida qala udkhul ay azintu laka fid dukhul aw abahtu laka an tadkhul. Idan al qaidah alla yakhruju al amr an ma'nahu al asli illa bidalil. Wa dalil imma siyaqul kalam wa imma qara'inu al ahwal. Yang kita maksud dengan dalil ini bisa berbentuk qarinatul hal, bisa juga berbentuk siyaqul kalam itu sendiri. Nah, apa bedanya qarinatul hal sama siyaqul kalam? Siyaqul kalam itu konteks pembicaraannya. Contohnya ada ya perintah setelah larangan, ini namanya siyaqul kalam. Kalau qarinatul hal itu kondisi ketika ucapan itu diucapkan. Itu bedanya ya. Jelas nggak bedanya nih? Baik. Waqad masalna li siyaqil kalam wa qara'in al-ahwal. Itu ada masing-masing contoh untuk siyaqul kalam sama qara'in al-ahwal. Ya. Siyaqul kalam ya contohnya tadi ya, orang ketok pintu ya. Nah, kemudian kalau apa namanya? Qara'inatu al-ahwal tadi yaitu perkataan seorang kepada tuannya adib hadal mujrimah gitu ya. Itu contoh untuk qara'inatul hal. Wa yakhrujul amru ila ma'anin ukhar kama qala al-mu'allif rahimahullah. Baik, sekarang kita lihat makna apa saja ya yang merupakan makna lain dari amr itu. Tadi kita katakan amr itu tidak selalu bermakna wajib. Dia kadang keluar dari makna pengharusan itu kepada makna yang lain ya, dengan adanya qarinatul ahwal dan siyaqul kalam. Mana yang pertama adalah ad-du'a nahwa auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya. Mana yang pertama adalah doa. Contohnya di ayat auzi'ni an ashkura ni'matak. Di situ ada kata auzi'ni, fi'il amr. Fi'il amr hukum asalnya seharusnya dia menunjukkan makna ya, makna wajib, ya kan? Kita lihat syarahnya. Awalan ad-du'a mithlu rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Auzi'ni, auzi' itu fi'il amr. Lakin hal yumkin an naqula innana na'murullah? Gimana tuh memerintah Allah? Kan nggak mungkin. Ya. Kalla la yumkin. Lakin hada du'a, ini namanya doa. Fa huwa talabun la ala wajhil isti'la. Nada'ullaha azza wa jalla ay numiddu yadan qasiratan. Kita membentangkan tangan kita ke langit, tangan yang penuh dengan kekurangan, tangan yang kecil di hadapan Allah. Wa nad'ullaha an yuzi'na syukra ni'matihi. Ya, auzi'ni artinya alhimni, ya. Artinya berikan saya ilham, tunjuki saya untuk mensyukuri nikmat-Mu. Untuk bisa bersyukur itu kita butuh kepada petunjuk Allah gitu. Ya Allah, tunjuki saya gimana cara bersyukur. Ya. Maka di sini bukan perintah jatuhnya. Ya. Wa mithlu dzalika rabbighfirli fa huwa du'aun aidan. Ini namanya doa rabbighfirli. Ighfir kan fi'il amr, bukan berarti kita memerintah Allah, tidak. Ya. Li'annahu la yumkin li ahadin an ya'mura Allah an yaghfira lahu, walakinahu yad'u. Maka ketika Allah mau mengampuni antum setelah antum mengatakan rabbighfirli, maka itu tafaddulan wa ihsanan minallah, laisa wajiban lahu. Jelas ya? Baik. Tapi kalau Allah mengatakan ya, aqimus shalah, nah ini mananya adalah ya, mananya wajib di situ, keharusan. Baik. Kemudian yang kedua al-iltimas. Al-iltimas kaqaulika liman yusawika atini al-kitab. Iltimas itu yang bedanya dengan doa adalah dia ke samping ya, pernah kita sampaikan dulu nih ya.
Iltimas itu ke orang-orang yang setara dengan kita dari sisi derajat. Ya, sama-sama talib, sama-sama seorang pelajar, ya, itu namanya iltimas. A'tini alkitab. Ya, Zul berkata kepada Ma'ruf, a'tini alkitab, berikan saya alkitab. Ini iltimas namanya. Walaupun dia menggunakan fi'il amr, kamananya ya. Jadi nanti ketika Zul tidak mau memberikan kitab itu kepada Ma'ruf, jangan Ma'ruf mengatakan misalkan, wahai Zul, ana menggunakan fi'il amr tadi. Fi'il amr itu hukumnya wajib. Ya, ini salah. Maka Zul menjawab, ya, kita ini setara. Ya, satu level, ya, kita sederajat, sama-sama talib. Perkataan antum tadi tidak bermakna wajib, ya, apa maksudnya ya? Tidak bermakna wajib. Baik, lihat syarahnya sekarang. Al-iltimas ka qauli kaliman yusawika a'tinil kitaba wa huna mas'alatun wa hiya anna ad-du'a la yakunu illa lima yuwajjahu ila Allah, amma binisbah lima yuwajjahu lil makhluq fa yanbaghi an nusammihi raja'an tahasyan lil lafzi du'ain. Baik. Kata Syekh di sini, ya, kalau antum ingat pernah Anda sampaikan bahwasanya kalau dari atas ke bawah itu namanya amr, ya. Dari bawah ke atas itu namanya doa. Namanya doa, ya. Yang dinamakan doa ini, ya, adalah dari bawah ke atas, ya. Kalau dari atas ke bawah tadi apa namanya? Amr. Baik. Doa ini, ya, itu istilah doa itu sendiri hanya berlaku untuk Allah saja. Ya, jadi berdoa berarti dari bawah ke atas. Itu antara hamba dengan Allah. Kalau antara hamba dengan hamba, yang satu derajatnya lebih rendah dari yang satu lagi, ini tidak dinamakan doa. Ini namanya roja namanya. Paham? Apa istilahnya? Roja. Roja artinya pengharapan. Oke. Ya, apa maksudnya di sini? Tahasyan dalam doa. Ya, karena kita mengkhususkan lapas doa ini, ya, tidak kita katakan doa. Kenapa? Karena ya doa itu adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh diserahkan kepada siapa? Kepada Allah saja. Paham ya? Baik. Tapi kalau ya ini juga bisa dibantah juga. Jadi kita katakan ya roja itu ibadah, ya kan? Juga ibadah. Ya. Baik, kita katakan ya lebih nggak masalah untuk mengatakan doa. Ya, seorang rakyat meminta kepada raja itu doa, tidak masalah dikatakan seperti itu. Ya, karena doa yang kita maksud di sini adalah doa dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Doa dari sisi bahasanya tolak, meminta. Ya, selama ada kandungan meminta di situ, ya berarti dia adalah ya bimana doa. Baik. Li'alla naqul hadza du'aun wujjiha li makhluqin, fa mathalan idza qulna lil insan akbar minna if'al kada wa kada fa hadza raja'. Kadzalikal iltimas yaqulu ahlul ma'ani innahu al-amru al-muwajjihu liman yusawi. Ini maksud dengan iltimas itu adalah perintah yang diarahkan kepada orang yang setara dengan antum. Ya. Fa idza wajjahta amran liman yusawika fa huwa yusamma iltimasan liman yusawika qadran matalan aw sinnan aw ghairdalik. Setara itu setara dari sisi apa? Dari sisi derajat, dari sisi umur, dari sisi posisi dan sebagainya, banyak. Ya. Baik. Pemasalan taqulu li insanin yusawik a'tinil qalama liyaktuba bi fa hada iltimas. Ya. Wala naqul innahu amr lianna hadha taliba lam yatlub ala sabil istila, wala naqulu innahu raja lianna al-matluba minhu laysa a'la min at-talib, idzan fa huwa iltimas haitsu taltamisu minhu kada wa kada. Faidan dhabitul amr fil iltimas an yuwajjah liman yusawi. Yang patokannya dalam iltimas itu adalah kepada orang yang satu level, yang setara. Baik. Ya, tapi lahuna insyaallah taala kita akan ambil makna yang ketiga, yaitu tamanni fil liqa'i al-qadim binillah. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.